Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wahidin Motor. Hari ini sobat, kita kedapatan motor, yaitu jenis motornya Supra ya, VR. Cuman mesinnya ini spare partnya sama dengan Grand atau Supra ya. Jadi kali ini kita akan mentutorialkan cara penggantian kampas kopling ya. Kampas kopling di motor Grand atau Supra VR itu sama. Oke, simak videonya baik-baik sobat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel ini semakin berkembang ke depannya. Dan mudah-mudahan memberikan tutorial-tutorial yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman sekalian ya. Luar biasa sobat ya, sangat kotor. Ingat ya, di bawah sini ada baut pengancing mangkok ini ya. Pengancing mangkok ini ada baut 10. Keras. Ini bukanya sobat harus selang-seling ya, soalnya ini rawan patah. Oke, saya bersihin dulu semua sobat, lalu kita lanjut ke pemasangan ya. Penggantian kampas koplingnya. Ini semuanya sudah dibersihin sobat. Tinggal kita pasang ya. Kita lanjut ke pemasangannya. Yang pertama yang harus kita perhatikan sobat itu adalah ring ya, atau lapisan-lapisan. Karena lapisan-lapisan itu memang kecil, cuman berperan aktif di komponen motor ya, di alat-alat motor. Jadi itu yang sangat perlu diperhatikan. Karena banyak jenis ring itu cuman sedikit perbedaannya ya dengan ring-ring yang lainnya. Di sini di Grand, di sini ada lapisan. Kita perlu perhatikan. Terus di khas rumah kopling sini itu ada lapisan ring yang semacam ini modelnya. Semacam ini ya. Ini ada semacam kaki di tengahnya. Terus ada pengancingnya. Jangan salah pasang sobat ya. Jangan salah pasang. Ini ada semacam kaki. Ini ya, ada kaki 3. Yang ini dulu, yang tebal dulu kita masukin ya. Yang tebal dulu kita masukin ke sini. Ini betul-betul full tutorial cara memasang kampas kopling ya. Sebenarnya kalau cuman penggantian rumah kampas kopling itu nggak perlu dibuka, ini cuman kita tadi membersihin jadi kita buka. Terus di sini ada semacam coakan ya di dalam sini. Tunggu saya perjelas dulu di as ini ya. Buka dulu ini. Semacam ada tempat kancingan di khas rumah kopling ini. Kita masukin dulu ini ring. Sebenarnya kalau ring ini nggak ada nggak apa-apa, ring plastik ini ring fiber ya.
Yang paling penting itu ring 2 ini ya. Yang paling penting ring 2 ini. Yang pertama kita masukin dulu yang tebal. Terus setelah sampai di kancingan sini, kita putar. Kita sejajarkan dengan as ini ya. As rumah khas ini. Terus kaki 3 ini kita masukin ke sini. Jangan kebalik sobat ya, jangan kebalik sini. Nah, otomatis dia nggak bisa bergeser ya. Jadi seperti itu pemasangan ringnya. Saya pernah menemukan motor kampas koplingnya nggak berfungsi, soalnya ini kebalik. Dia pasang dulu kaki 3-nya, terus ring tebalnya. Itu yang salah sobat ya, perlu dipahami. Kita lanjut pemasangan kampas kopling dulu. Kita lihat sobat ya, kita lihat di sini. Ini kan posisinya seperti ini sobat ya, seperti ini. Di Grand itu ada 2 versi. Ada yang menggunakan ring di sini, di dalam sini ya. Ada yang menggunakan ring di dalam sini, ada yang enggak. Cara membedakannya gimana? Kita lihat penutupnya. Kita lihat penutupnya. Ini kan agak timbul ya, agak timbul ke atas. Ini menandakan bahwa tidak ada ring dalam sini, tidak ada lapisan. Semisal ada grand ya, motor Supra yang penutup rumah kampasnya itu datar ya, nggak ada timbul seperti ini. Itu menandakan bahwa dia menggunakan ring. Jadi itu perbedaannya. Di sini perbedaannya sobat ya, ini. Ini agak apa? Tunggu sebentar. Ini agak gimana ya? Bulat ya, agak bulat atau gimana ya? Jelasnya dia agak berbeda lah dengan grand yang saya maksud yang menggunakan ring. Dia itu agak datar. Bukan agak datar, betul-betul datar. Pinggirannya itu agak tajam ya di sini. Pinggirannya agak tajam. Itu yang membedakan. Jadi seperti yang kita lihat di sini, dia agak timbul ke dalam, berarti ini menandakan bahwa dia tidak menggunakan ring. Sekarang kita pasang dulu di sini ya, pasang dulu. Ini kampas kopling baru. Lebih bagus ini direndam dulu menggunakan oli sobat ya. Cuman kalau nggak mau direndam ya, di setiap pemasangan kampas kopling itu diolesi oli dulu. Yang pertama kampas kopling dulu sobat, kita olesin oli. Bagusnya direndam dulu ya, direndam pakai ini menggunakan oli ya, direndam menggunakan oli. Cuman kalau nggak mau direndam ya dilumasin juga bisa. Sekarang plat kopling atau matahari. Di matahari ini atau plat kopling ini sisi kiri dan sisi kanannya itu berbeda, atau luar dalamnya itu berbeda ya. Kita rasain seperti ini. Ini tajam, ini tumpul, ya. Ini tajam, ini tumpul. Yang satunya tumpul. Cara pasangnya gimana? Terserah. Yang penting satu arah ya. Terserah. Yang penting satu arah. Kalau versi saya, yang tajam itu di dalam. Kalau versi saya bolak-balik nggak masalah. Dengan syarat searah semua. Kalau tajamnya di dalam, semuanya di dalam. Kalau tajamnya di luar, semuanya di luar. Terus kampas kopling lagi. Plat kopling lagi. Saya tadi memulainya tajamnya di dalam. Terus plat kopling lagi. Yang terakhir kampas kopling. Nah, ini yang perlu dipahami juga yang terakhir ini sobat. Ini bisa begini ya, perlu dipahami. Bisa sejajar ya, bisa sejajar seperti ini.
Ini nggak masalah. Terus bisa juga, sebentar saya buka dulu. Bisa juga seperti ini. Dia berbeda satu, ini satu, yang satunya itu berbeda, yang terakhir ya. Ini dia agak di sini. Jelas ya? Nah, ini saya buka dulu biar jelas. Nah, ini ya. Bisa juga begini. Kalau persis saya di sini. Saya nggak tahu yang benar yang mana. Yang jelasnya nggak ada masalah. Dua-duanya sama. Fungsinya sama, tetap berfungsi ya. Oke? Kalau persis saya begini. Selanjutnya kita pasang penutupnya yang tadi. Betul-betul knop ya ke dalam, rapat. Nah, ini udah rapat. Sekarang kita lanjut ke pemasangan ke motor. Nah, ini yang perlu dipahami juga. Ini nggak bisa satu-satu sobat, nggak bisa satu-satu dipasangnya. Mangkok ini mangkok oli kita pasang dulu di sini. Terus rumah lonceng gandanya atau rumah kampas ganda kita pasang di sini. Oke, ini tiga-tiganya barengan ya, barengan semua. Kalau satu-satu nggak bisa. Kita olesi dulu. Pastikan semua ring terpasang sobat ya. Ingat ya, ini masukinnya barengan, tiga-tiganya mangkok oli, terus rumah kampas, lonceng ganda. Harus barengan ya. Semua di sini. Terus yang di sini sobat ya, yang di dalam sini, tunggu sebentar, saya zoom dulu. Ini ya, gigi apa ya namanya? Gigi rumah kampas kopling ya. Ini, itu kan belum knop ya. Ini gigi yang di dalam sini masih selisih. Ketika selisih seperti ini, ntar kita sambil tunggu senter dulu. Ini rumah kampas kopling ini belum rapat ke dalam. Coba senter. Nah ini masih selisih ya. Ini jelas ya, masih selisih giginya. Nah ini ya, ini senter. Nah, ini digeser dikit ya, digeser ini digeser, ini senter. Ini digeser. Nah, ini kan tersorong ke dalam, oke? Jadi seperti itu. Ini sudah knop ya, sudah knop. Ini betul-betul rapat. Terus sebentar. Nah ini gigi yang di sini ya. Diperhatiin. Kalau sobat ada media itu pasti paham lah. Gigi ini kan gigi yang di belakang ini bisa berputar, bisa bergeser. Jadi diluruskan dengan gigi yang ada di lonceng ganda. Insya Allah itu langsung knop ya. Jadi seperti itu. Sekarang baut yang di sini, sobat ya, baut per kampas kopling itu nggak jauh berbeda dengan yang baut mangkok ini. Jadi kita ambil dulu semua. Cara membedakannya. Oh ya, ini beda. Ini beda ya. Mungkin karena ini motor VR, tapi spare partnya sama dengan Grand. Ini biasanya kalau Grand itu sama dengan baut ininya, baut apa? Baut per koplingnya. Cara membedakannya kita ambil 6 biji dulu. Kita ambil 6 biji. Ke-6-nya kita ambil. Yang 2 itu pasti beda panjangnya kalau di Grand, karena ini VR ya, mungkin gampang membedakan ya. Jadi seperti itu cara membedakan bautnya. Ingat sobat ya, sering saya katakan, oh sorry, ini ada ketinggalan sobat ya, bosnya yang di dalam. Kita buka dulu. Ingat ya, harus sedikit tambahan bahwa ilmu itu sedikit tidak jauh-jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda. Saya bongkar dulu kembali sobat ya. Ilmu mekanik itu tidak jauh-jauh berbeda. Bos yang ini dalam sini sobat ya, bos yang ini dalam sini. Sorry ya. Nah, namanya manusia itu tidak luput dari lupa. Nah, sini. Oke. Ilmu mekanik itu sobat tidak jauh-jauh berbeda,
cuman yang membedakan itu ketelitian ya. Ketelitian. Sering saya katakan di video-video saya bahwa ilmu itu tidak jauh-jauh berbeda, cuman yang membedakan itu adalah ketelitian. Tingkat ketelitian ya. Jadi yang mau mencoba mengerjakan motor sendiri jangan takut ya. Intinya teliti. Sekarang kita pasang di bagian sini. Baut ini dulu sobat ya, baut rumah kampas kopling. Ingat, ini ada 2 ring. Ada 2 ring. Yang satu nanti di sini, yang satunya itu di belakang sini. Terus baut ini ada 2 ya, ada 2. Yang satu di belakang, yang satu di depan ya. Sorry ya, ini saya mau jelasin. Ini ada 2 ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Yang kecil itu di belakang. Selalu saya bilang sama asisten saya atau sepupu saya, kenali fungsinya, jangan menghafal ya, jangan menghafal, kenali fungsinya. Kenapa kita taruh di belakang? Karena kalau yang besar ini, ketika ini kan main ya, ini kan main karena ada pegas atau ada per di sini ada per, dia main, bisa terjadi dia mentok ya, dia mentok di sini, karena murnya ini besar. Jadi kita pasang yang kecil karena memang bawaan juga seperti itu. Ini saya ajari berpikir secara logika ya. Jadi seperti ini. Dia los ke dalam ya, dia los. Jadi seperti itu. Jadi kita pasang yang kecil di belakang. Semisal kita nggak hafal ya, jadi seperti itu. Kenali fungsinya, kenali cara kerjanya. Kita kencangkan bautnya. Sekarang kita pasang pegasnya atau pernya. Lalu yang ini kita pasang. Ini cukup kalau di Grand itu agak lumayan susah ya. Kevin plug. Oh ya, sorry, saya jelaskan dulu ya. Kita pasang 2 dulu sobat. Hati-hati ya, harus selang-seling ya, harus selang-seling karena ini rawan patah. Selalu saya bilang jangan takut salah, intinya teliti ya. Karena ilmu itu tidak jauh-jauh berbeda. Yang membedakan itu adalah ketelitian. Nah ini kampasnya sudah nggak goyang ya, karena pegasnya sudah dikencangkan ini ya. Sekarang kita pasang kampas gandanya. Ingat, kampas ganda yang normal itu bisa diputar ke belakang, ke depan nggak bisa ya. Ntar kita kencangkan dulu baru kita lihat. Terus lapisan ini, di sini ada ring. Lalu mur yang besar tadi. Lalu salah satu kancingan ini kita kancing. Salah satu ya, jangan semua. Kampas ganda normal diputar ke belakang bisa, ke depan nggak bisa. Ya.
ke depan nggak bisa. Oke? Ke belakang bisa, ke depan nggak bisa. Itu yang normal. Ketika ke belakang nggak bisa, ke depan nggak bisa, berarti ada masalah, perlu dicek lagi. Sekarang di sini ada bearing, cara gembok. Nah, di sini cara pemasangan ini apa? Saya nggak tahu namanya apa. Yang jelas saya sebut ini pengantar gigi, ya, pengantar gigi. Semisal masih yang ori, ini as ini masih yang ori ya, as persenelannya ya yang ori. Di sini ada garis, ya, di sini ada garis. Tapi abaikan yang ini karena nggak semua as persenelan itu, as gigi itu ada garis. Cara ngetopinnya gimana? Karena ini harus ada topnya, ya, harus top. Kita pasang dulu di sini. Ini kan semisal biasanya ini selalu jatuh ya, selalu jatuh. Semisal masih sudah agak sedikit oblat, ini selalu jatuh ya, jatuh seperti ini. Kita kasih grease, ya, kita kasih grease di sini. Kita kasih grease biar lengket. Nah, dia nggak jatuh lagi sobat ya. Dia nggak jatuh lagi. Cara ngetopinnya gimana? Kita tekan ini, terus kita masukin giginya. Coba, potong ini, masukin giginya. Tahan ya. Tahan itu. Papirnya dulu. Piring. Oh. Nah, ini ketika nggak top, dia biasa mentok. Coba patah, Mas. Nah, ini free ya, free. Ini free, ya. Ini nggak kandas ke ini, sabar. Ini nggak kandas ke lonceng ganda. Tapi kita lihat dulu ke belakang, coba ke belakang. Tahan. Nah, dia lepas sobat ya, dia lepas ini. Lepas ya. Berarti nggak top, ya. Gimana topnya? Kita lompatin satu gigi, coba. Ke depan. Dulu. Nah, kita geser yang di bawah satu gigi. Coba. Ke belakang. Nah, masih kurang. Coba. Nah, coba. Bas. Ya. Oh. Coba. Ke belakang. Oh. Ini lewat. Ini cara mengetopinnya sobat ya, cara ngetopinnya. Coba ke belakang. Ke depan. Oh. Ini sobat, semisal yang normal, ini sudah top. Coba apa namanya? Tahan. Nah, di sini nggak mentok ya. Ke depan, ketika gigi diinjak ke depan, itu nggak mentok di sini. Terus kalau ke belakang, coba tahan. Nah, dia nggak lepas di sini. Di sini nggak lepas ya. Semisal nggak top, ke depan itu nggak mentok, tapi di sini lepas ketika dimundurin giginya, berarti dia nggak top. Oke, bisa dipahami ya. Jadi seperti itu. Kalau semisal masih yang ori, bawaan sini, masih bawaan motor, itu ada garis. Ada garis dan ada titik di sininya. Di sini ya. Itu disejajarkan. Tapi ini karena nggak semua motor sama, nggak semua di Grand itu sama, jadi saya perlihatkan cara manual ya, cara manual mengetop ini. Oke, pasang. Sekarang kita lanjut pasang ininya. Loading.
Jadi mungkin bisa dipahami ya cara penggantian rumah kampas kopling. Karena ini masih banyak yang mau saya kerjakan. Mungkin sekian dulu dari kami. Salam dari Wahidin Motor. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat.